seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Haleluya. Hatiku tak tahan menunggu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Haleluya. Begitu pun jiwaku, Tuhan. Amin. Haleluya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh si hatiku Kau tahu dan bawaku. Amin. Haleluya. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin. Haleluya. Hanya Engkau, haleluya, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku pun Kau sangat tahu dan bawaku. Haleluya. Oh, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Haleluya. Hatiku tak tahan menunggu. Amin. Haleluya. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitu pun hatiku, jiwaku, Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau, haleluya, Yesus, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, bawaku. Amin. Haleluya. Yesus, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin. Haleluya. Dalam Mazmur pasal 42 ayat 2 dan 3, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Amin. Haleluya. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jika jiwaku haus kepada Allah yang hidup, bila aku boleh datang berjumpa dengan Engkau Tuhan Yesus. Hanya Engkau, haleluya, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku pun Kau tahu dan bawaku. Amin. Haleluya. Yesus, untuk lebih lagi dekat padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin. Haleluya. Dan bawaku, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Kau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung, kudus, mulia dan sempurna nama-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin, haleluya. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin, haleluya. Kuduskanlah hati kami Bapa, sucikan mulut hamba-Mu, layakan sebentar kami membaca firman-Mu. Kami lapar haus akan firman-Mu. Tuntunlah hidupku dalam kebenaran firman-Mu. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Ampun. Sebentar layakan kami membaca firman-Mu. Kau hadir pagi yang indah ini Tuhan. Biarlah berkat, rahmat, anugerah, kasih karunia dari Tuhan Yesus turut bersama kami. Terima kasih, segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada hari Selasa pagi ini, tanggal 22 Februari tahun 2022. Amin. Bukan secara kebetulan. Semua angka-angka itu ada di dalam kendali Tuhan. Angka 22, bulan 2, juga tahun 2022. Jadi banyak duanya saudara. Kalau kita lihat di sini, duanya itu berarti ada 6. 5 ditambah 2, bulan Februari, bulan kedua kan. Jadi tanggal 22, bulan yang kedua, tahun 2022. Jadi 6 ditambah 6, 12. 12 berarti 12 suku bangsa Israel, juga 12 murid Tuhan Yesus. Amin. Supaya kita menjadi 12 suku bangsa Israel, kita mau taat kepada Tuhan, jangan bandel. Dan kita menjadi murid Tuhan Yesus. Itu menjadi kerinduan Tuhan. Ya, amin, puji Tuhan. Karena Dia Yesus satu-satunya yang mengenal hati kita. Pribadi yang sempurna dari Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kita mau selalu ada di dalam dekapan kasih Tuhan. Amin. Saya mau baca, kita baca 2 Samuel pasal 12. Ayat 1 sampai 31. Puji Tuhan di pagi yang indah ini. Kita baca Perjanjian Lama 2 Samuel pasal 12. Ayat 1-31. Demikian firman Tuhan. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain daripada seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan.
Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu itu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya dengan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulai anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman ia itu berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang ada di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, supaya ia tidak mau. Tetapi ia tidak mau, juga ia tidak mau makan bersama dengan mereka. Pada hari yang ketujuh matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukannya kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal itu kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapakah aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Kemudian Daud menghibur hati Batseba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak itu. Dan dengan perantara Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedijah oleh karena Tuhan. Ia berperang melawan Rabah, kota Bani Amon, dan ia merebut kota kerajaan. Lalu Yoab menyuruh orang kepada Daud dengan pesan, aku berperang melawan kota Rabah dan telah merebut pula kota itu, kota air. Oleh sebab itu kumpulkanlah sisa tentara, kepunglah kota itu dan rebutlah, supaya jangan aku yang merebut kota itu, dan jangan namaku menjadi juga nama kota itu. Sesudah itu Daud mengumpulkan seluruh tentara, ia berangkat ke kota Rabah dan berperang melawannya, lalu merebutnya. Ia mengambil mahkota dari kepala raja mereka, beratnya setalenta emas, bertatakan sebuah batu permata yang mahal, dan itu dikenakan pada kepala Daud. Juga diangkutnya banyak sekali jarahan dari kota itu. Ayat 31 yang terakhir. Penduduk kota itu diangkutnya dan dipaksanya bekerja dengan gergaji, penggerek besi dan kapak. Juga dipekerjanya mereka di tempat pembuatan batu bata. Demikian juga diperlakukan Daud segala kota Bani Amon. Sesudah itu pulanglah Daud dengan seluruh tentara ke Yerusalem. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca, cukup panjang, ada 31 ayat. 2 Samuel pasal 12 dari ayat 1:31, berarti satu pasal penuh kita baca. 2 Samuel pasal 12 selesai. Besok kita akan memasuki 2 Samuel pasal yang ke-13. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan dari hari demi hari kita baca. Rutin selamat
di pagi hari ini Bapak Ibu ya, selalu pagi baca perjanjian lama, di malam hari perjanjian lama, jadikan diri kita mau setia sama Tuhan. Jangan pernah bosan. Saya tidak pernah bosan baca Alkitab. Pagi hari, bila perlu baca lagi. Karena hidup ini adalah milik Tuhan. Kita all out, kita berikan hidup ini untuk Tuhan Yesus. Karena Rasul Paulus katakan dalam Filipi pasal 1:21, hidupku Kristus, mati adalah keuntunganku. Ujung-ujungnya manusia, malam, pagi, malam, makan, bekerja keras, semua ujung-ujungnya kematian. Tapi bagi kita sebagai hamba Tuhan, saya katakan, saya menantikan rapture, menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang sudah sangat dekat ini. Oleh itu mari kita berbondong-bondong dengan semangat yang tinggi, semangat juang. Punya semangat juang yang tinggi. Kita menantikan kedatangan Tuhan supaya kita rapture, diangkat sama Tuhan, supaya kita hidup setia sama Tuhan, kita mau cinta Tuhan Yesus, dan kita taat melakukan firman Tuhan. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Seperti di dalam Keluaran pasal 19 ayat 5, saudara. Mari kita menjadikan diri kita menjadi harta kesayangan Tuhan. Jangan seperti Daud. Saya sudah katakan, Daud di sisi kelemahannya, dia lemah terhadap wanita. Dan dia kena jebakan iblis, kena perangkap iblis. Hanya dia jahat, dia bunuh Uria itu, saudara. Yang saya terangkan kemarin. Dan ternyata ada hukuman Tuhan. Waktu mari kita mau ikut iramanya Tuhan. Apa iramanya Tuhan? Mari, Keluaran 19 ayat 5 dikatakan demikian. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku. Nah, iramanya Tuhan, mendengarkan firman. Seperti kita baca firman Tuhan. Pagi dan malam kita baca, dengar firman Tuhan. Dan kedua, berpegang pada perjanjian-Ku. Berarti pegang teguh. Kita setia, imani kepada janji Tuhan. Terus ketiga, maka kamu akan menjadi harta kesayangan Tuhan sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh. Amin. Kita renungkan firman Tuhan. Dan kita baca dan kita taat dengan setia baca firman Tuhan. Sehingga kita menjadikan diri kita harta kesayangan Tuhan. Bukan menjadi nyakiti hati Tuhan seperti Daud. Nyakiti hati Tuhan, saudara. Kalau Daud ini coba, dia nyakiti hati Tuhan. Dia menghani Tuhan seperti apa? Coba saudara baca di ayat ke-7. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja Israel, dan aku yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Coba saudara, begitu banyak berkat pertolongan Tuhan. Dan Tuhan angkat Raja Daud menjadi raja, dan tadinya menggambarkan domba-domba, orang yang hidup sederhana, sampai menjadi raja. Tapi dasar Daud tidak tahu diri. Makanya Tuhan berfirman kepada Nabi Nathan, dikasih contoh ada orang kaya, ada orang miskin. Ternyata orang kaya itu menista orang miskin. Mentang-mentang kaya, dia menekan orang miskin. Dia ambil domba-dombanya, saudara. Demi kepentingan sendiri. Demikian dalam kehidupan kita. Seringkali kita sombong. Seringkali kalau sudah diberkati Tuhan, mungkin sombong. Dia menekan orang lemah. Tidak boleh, saudara. Kita sebagai hamba Tuhan, takutlah sama Tuhan. Sudah saya katakan, mari berhatilah baik. Saya takut sama Tuhan. Mari, saya tidak mau berani nekan-nekan orang. Lebih bagus kalau memberikan nasihat, iya. Menyadarkan orang supaya tahu diri, iya. Harus kita tahu diri. Karena Tuhan sudah memberkati kita. Daud harus tahu diri. Tuhan sudah angkat Daud menjadi raja. Tuhan sudah berkati. Tuhan sudah mengampuni perbuatannya. Juga banyak salah, saudara. Ya, banyak mengambil istri-istri orang itu. Jangan istrinya banyak itu oleh salah. Tapi Daud diampuni sama Tuhan. Tapi Daud tidak tahu diri. Berbuat dosa itulah manusia seringkali tidak tahu diri. Seringkali Tuhan memberkati, dipermainkan. Makanya tidak boleh. Allah tidak memberikan diri main-main. Bukan berarti kemerdekaan itu main-main dengan dosa. Tidak boleh, saudara. Kemerdekaan yang Tuhan beri harus kita sungguh-sungguh supaya kita takut sama Tuhan, saudara. Karena apa? Suatu hari kelak kita tinggalkan dunia ini. Kita masuk di dalam kerajaan surga. Kalau kita benar-benar mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan kita hidup menurut kehendak kita daging, saudara. Oleh karena itu mari kita mau hidup apa yang Tuhan mau. Jangan sampai kebebasan itu dipergunakan, disalahgunakan, saudara, untuk main-main dengan dosa. Tapi kita mau hidup sungguh bagi Allah. Seperti firman Tuhan. Mari saya mau kasih ayat penutup. Supaya hidup ini milik Tuhan. Supaya jangan sampai sesat di ayat Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak memberikan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu akan dituainya. Oleh itu mari, saudara. Jangan sampai kita di ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya akan menuai kebinasan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal di dalam roh itu. Oleh itu mari
melalui firman-firman yang selalu kita dengar. Jangan ikutin daging, jangan ikuti kemauan dosa dari iblis, tapi kita minta pimpinan Roh Kudus. Biar Roh Kudus akan menuntun kita sampai suatu hari kelak kita hidup di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Hidup menurut kehendak Allah. Jangan sampai seperti di Galatia pasal 5:13 yang seperti saya terangkan, ini ayatnya aja. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layaninya seorang kan yang lain oleh kasih. Daud itu sudah dimerdekakan, menang selalu dalam peperangan, tapi disalahgunakan kemerdekaan untuk main dengan dosa. Dia ambil Batseba, Uria dibunuh. Itu berarti dia main-main sama dengan kita. Jangan mempermainkan Tuhan, tapi kita takut sama Tuhan, karena Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Waktu mari kita takut sama Tuhan, kita mau cinta Tuhan, karena dia tahu persis isi hati kita. Hanya dia satu-satunya juru selamat kita. Tuhan memberkati kita semua. Hanya Engkau, haleluya, terima kasih, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, amin, haleluya, dan bawaku, amin, haleluya, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, amin, haleluya. Hanya Engkau, hanya Yesus, satu-satu pribadi yang mengenal isi hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu Bapa, seluruh isi hatiku pun Kau tahu semuanya. Bawaku, oh Tuhan, ampuni Bapa, bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, amin, haleluya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu yang sempurna, Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Selamat beraktivitas, bekerja, beraktivitas bersama Yesus. Jauh dari dosa, berhatilah baik, hidup menurut kehendak Tuhan. Karena Yesus tahu persis, dan Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.